Teman-teman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini menjelang siang, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan kita, yaitu tentang terkait masalah sosialisasi terkait tentang kemadrasahan. Salawat dan salam tak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia dan istiqomah mengikuti jalan dan sunnahnya hingga yaumul akhir. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Islamiyah, Ibu Anang Maryam, yang saya hormati Bapak Agus Firman Wahyudi selaku Wakil Kurikulum, yang saya hormati Bapak Asep selaku Kepala TU Tata Usaha sekaligus Bendahara Madrasah, dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan di siang hari ini. Dan yang kedua, tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Komite yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti juga akan mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan, serta juga saya hormati semua pada teman-teman. Kemudian ada Kompas mungkin di sini juga yang alhamdulillah sudah memenuhi undangan kami, yang pada awalnya di jam 9, yang insya Allah nanti kita tutup di jam 11 atau setengah 10. Baiklah Bapak Ibu semua, mungkin langsung saja. Sebenarnya yang saya presentasikan itu mengisi suara. Jadi program-program yang ada di madrasah pada saat ini. Tapi karena tadi Pak Agus bilang gak punya program dan katanya sekaligus saya disuruh sampaikan, sudah saya akan sampaikan keseluruhannya terkait masalah dari kurikulum ataupun dari kesesuaian. Yang pertama terkait masalah kurikulum Bapak Ibu, yang mana meskipun surat turunan dari Kementerian Agama terkait kurikulum yang ada di madrasah kita ini belum turun SK-nya, tapi kita sudah dapat mandat dari Kementerian bahwasannya kurikulum yang kita gunakan ini masih sama seperti tahun yang lalu. Jadi namanya tetap kurikulum merdeka. Jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya ada pendekatan. Jadi ada metode yang harus dilaksanakan di masing-masing setiap sekolah. Yang mana pendekatan tersebut biasa dikenal di dalam kalangan madrasah ini namanya kurikulum berbasis cinta, KBC. Atau kalau Bapak Ibu semua, kalau untuk di satuan pendidikan dinas Kementerian Pendidikan itu mereka menggunakan pendekatan yang namanya deep learning. Nah, mungkin kan Bapak Ibu semua sudah mengetahui dan pernah mendengar apa itu deep learning. Nah, kalau untuk di madrasah itu sendiri kita diadopsi dari Kementerian Agama langsung, namanya adalah kurikulum berbasis cinta. Nah, cinta di sini apa sih? Yang pertama yaitu tak lain cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memang pendekatan daripada kurikulum yang kita jalani adalah penuh dengan rasa kecintaan, ya, kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada kedua orang tuanya, dan kecintaan kepada sesama manusia. Nah, di sini yang terakhir yang perlu digarisbawahi, jangan sampai salah penafsiran. Artinya sesama manusia di sini adalah ya kita sesama insan. Ya, jangan sampai salah penafsiran sesama manusia. Kok bisa sesama manusia? Memang karena kita sesama manusia ini harus saling cinta. Arti cinta di sini luas, gitu. Istilahnya bisa dikatakan sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Gitu. Yang mana pengasih yang kita harus mengasihi, ya, tak lain turunan daripada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Jadi saling mengasihi dan saling menyayangi kepada teman sejawat dan kepada siapapun. Nah, inilah yang disebut kurikulum berbasis cinta. Adapun perbedaan kurikulum yang tahun lalu dengan tahun sekarang, yang mana tahun-tahun sebelumnya ada yang namanya program P5. Nah, seperti itu. Yang mana P5 itu kita harus tampilkan pada momen-momen tertentu. Nah, untuk tahun ini P5 itu bukan dihapuskan, tapi masuk ke dalam KO kurikuler. Gitu. Kalau dulu P5 itu berdiri sendiri, artinya kurikulumnya berdiri sendiri. Tapi kalau sekarang dia dimasukkan ke dalam KO kurikuler. Di mana KO kurikulernya? Bukan berarti P5 di sini hilang begitu saja, tidak. Tapi pelaksanaannya tetap ada, tergantung dari masing-masing kelas. Contoh misalnya, di dalam proyek-proyek yang ada, itu nanti bisa masuk ke dalam mata pelajaran yang sudah ada di dalam satuan pendidikan. Contoh seperti di P5 tahun yang lalu kita ada yang namanya market day. Apakah market day itu akan hilang? Tidak. Tapi bisa saja masuk ke dalam pelajaran misal SPDP. Bisa. Gitu. Misal anak disuruh, tapi apakah tetap ada, Pak? Ada. Wajib? Tidak. Gitu. Jadi makanya kenapa kok nggak ada gembar-gembor tentang masalah P5? Karena memang P5, bahasa P5 itu sudah tidak digunakan, karena akan masuk ke dalam muatan pelajaran yang ada di dalam sekolah, di dalam intrakurikuler. Gitu. Jadi tetap ada, tapi pengaplikasiannya saja yang berbeda. Gitu. Jadi bukan berarti gitu. Nah, kemudian di dalam kurikulum kita saat ini ada yang namanya nanti ada standar kelulusan, gitu. Yang mana khusus di kelas 6 ya, menurut daripada surat edaran dari Menteri, nanti akan ada yang namanya TKA. Apa itu TKA? TKA itu adalah tes kemampuan anak, yang mana nanti anak itu masuk ke dalam jenjang berikutnya atau SMP itu pakai tes. Apakah sudah dilaksanakan tahun ini? Masih wacana. Gitu. Kita hanya tinggal menunggu. Kalau di tahun sebelumnya, siswa kelas 6 yang ingin masuk ke dalam jenjang yang setelahnya itu menggunakan nilai rapor, atau biasa dikenal dengan namanya Sidanira. Jadi hanya diadopsi dari nilai-nilai rapor yang diambil dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Akan tetapi menteri yang baru ya membuat kebijakan baru yang mana ini SK-nya memang belum turun, istilahnya belum turun sampai selesai gitu. Biasanya nanti apakah akan diturunkan pada saat biasanya di akhir-akhir mendekati ujian. Apakah nanti akan ada yang namanya tes? Kemungkinan ini baru kemungkinan. Lalu bagaimana dengan kelas-kelas yang sebelumnya? Nah, kebijakan itu nanti akan baru lagi, kita belum tahu. Akan tetapi untuk yang kelas 4, kelas 5 itu dipersiapkan. Jadi bukan lagi menggunakan nilai rapor. Jadi arahnya tetap akan ada namanya tes untuk masuk ke jenjang berikutnya. Ini bukan hanya di SD atau MI saja, tapi SMP, MTS, kemudian SMA ataupun Alia. Untuk SMA Alia itu ada tes ke perguruan tinggi. Jadi nanti akan mengadopsi seperti halnya dari SMA ke perguruan tinggi, gitu. Untuk masuk ke universitas yang istilahnya negeri itu pakai tes. Nah, jadi untuk jenjang SD ke SMP sama seperti itu, akan arahnya akan sama seperti itu. Dan kami berharap kepada orang tua untuk lebih meningkatkan keinginan belajar anak, gitu. Sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua itu bisa terpenuhi. Tidak hanya orang tua, tetap sekolah juga akan selalu membantu
secara ya 100%, karena ini adalah menjadi salah satu tanggung jawab kami. Tapi tanggung jawab kami di sekolah. Kalau di rumah, ini adalah tanggung jawab orang tua. Gitu. Artinya kita harus berkolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Hal yang paling kecil saja dikatakan bahwasanya madrasah itu kurikulum berbasis cinta. Nah, cinta dulu kepada keinginannya. Ini kita tanamkan kepada anak. Gitu. Jadi istilahnya ini ada PR atau tidak sampai rumah. Ya kami sih selaku pendidik ya tidak menutup kemungkinan minta tolong kepada orang tua. Nah, tadi belajar apa di rumah? Nah, ini cinta kepada anak. Anak cinta kepada orang tua. Inilah yang disebut namanya pendekatan kurikulum berbasis cinta. Belajar apa? Seru nggak belajarnya? Pelajarannya tadi diajarin apa? Ada PR juga. Jangan sampai besok masuk dari 20 anak yang ngerjain PR hanya 3 orang. Lantas peran orang tua di rumah apa? Gitu. Apakah nggak ditanyain terkait masalah tugas-tugas ini? Nah, inilah dasar daripada kurikulum berbasis cinta. Jadi itu hal yang sepele aja dulu. Begitupun juga dengan kami. Ketika anak tidak terjadi, ya kita harus pendekatan cinta. Apa ya? Kenapa ya? Bagaimana ya solusinya? Makanya kami mengumpulkan kepada orang tua, salah satunya ini. Nah, ini menjadi salah satu sebenarnya program kesiswaan dalam bagaimana tatanan atau cara pendekatan antara sekolah dengan orang tua dengan anak. Kenapa demikian? Karena banyak sekali program-program yang memang harus kita jalankan terkait yang pertama masalah tentang akhlak. Apalagi notabene di tempat kita adalah berbasis agama, madrasah. Labelisasinya adalah madrasah. Bahkan sampai ada mungkin omongan-omongan dari luar sampai kok anaknya ngomongnya jadi gak bagus atau bagaimana. Ini tugas kami, tapi bukan hanya tugas kami di sekolah. Sampai rumah pun kami meminta kepada orang tua untuk berkolaborasi. Di sekolah kita sudah marahin dengan cara bagaimanapun, tapi bukan cara dengan cara memukul, bukan. Kita ingatkan anak-anaknya, gitu. Kita kasih punishment atau misalnya hukuman-hukuman yang istilahnya mendidik bagi yang berbicara kurang baik, bagaimana ini bagaimana. Balik lagi kepada lingkungan di rumah. Nah, ini yang kita nggak bisa istilahnya memukul. Nah, inilah peran daripada orang tua. Inilah bagaimana kita bisa menjalankan kurikulum secara bersamaan. Nah, mungkin nanti insya Allah ini tolong dicatat Bu Kemsek, adakan tentang sosialisasi tentang khusus istilahnya buat tentang psikologi anak gitu loh, yang memang meningkatkan tumbuh kembang anak dalam hal pembinaan akhlak. Kalau misalnya ada pesertanya orang tua, jadi mungkin orang tua bagaimana ya Pak cara menangani anak saya yang begini. Nah, kalau kita kan selaku guru juga belum punya ilmunya yang mumpuni gitu, ya mungkin nanti akan kita sediakan narasumber ya gitu yang terkait dengan anak. Ini kalau bisa ada nih programnya. Jadi dan kami berharap ketika ada program itu, kami mohon Bapak Ibu jadi siap hadir. Mungkin ada anak yang malas belajar, dan di kita juga ada yang namanya guru bimbingan konseling. Nah, itu bisa curhat sedikit-sedikit, boleh. Gak apa-apa gitu. Ini kan bagian dari salah satu kurikulum kita.
Ada pelajaran yang namanya bimbingan konseling. Tapi untuk bimbingan konseling kita hanya ada di kelas 4, 5, dan 6. Gitu. Yang mana alhamdulillah kita sedikit demi sedikit istilahnya merubah dari apa yang kurang di tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi seperti yang tadi dikatakan sama Bu Kepala Sekolah, Bu Kepala Madrasah, apalagi nanti ada yang namanya kita program dari pemerintah makanan bergizi. Bapak biasakan anak untuk bawa tempat makan, bisa nanti setelah itu sampai rumah, jangan dibiarkan tempat makan itu ditaruh begitu saja. Tanamkan, suruh cuci piring, bersihin sendiri. Nah ini kita berkolaborasi, karena kita di sini ya nyuruh anak buang sampah di tempatnya, sebelum pulang rapiin dulu. Begitu juga penanaman nanti di. Jadi ini salah satu bagian dari kurikulum kita, yaitu kurikulum berbasis cinta. Nah, yang berikutnya, yaitu sebenarnya ini banyak yang harus saya sampaikan dan harus saya tampilkan, tapi belum saya edit. Karena memang pada kesempatan ini sebenarnya saya hanya membahas tentang kesiswaan. Jadi saya cuma menyiapkan tentang kesiswaan. Kalau kurikulum sebenarnya banyak Bapak Ibu. Gitu. Terkait masalah apa? Kita ada mungkin udah diinformasikan tentang terkait masalah muatan pelajaran. Pak, kok pelajaran kita sampai jam segitu ya? Itu kan sebenarnya salah satu bagian dari kurikulum. Harusnya yang menjawab langsung bagian kurikulum. Tapi saya akan jelaskan sedikit. Tapi kok di sekolah-sekolah lain cepat ya Pak pulangnya? Itu kan menjadi salah satu pertanyaan. Di rapat kami pada saat awal rapat kerja dengan yayasan, satuan pendidikan dan komite, itu kami sudah istilahnya apa ya, merumuskan muatan kurikulum dari pemerintah, yang mana jika anaknya mau pulangnya cepat, maka hari Sabtu harus sekolah, gitu. Jika hari Sabtunya libur, maka pulangnya konsekuensinya sampai habis zuhur. Kenapa? Karena memang muatan kurikulum kita dari Kementerian Agama itu cukup luar biasa banyak, gitu. Sebentar ya saya buka. Pasien, tolong pasien standby itunya. Oh, ada panggilan, selamat datang panggilan. Iya ya, nggak kelihatan. Gede, belum. Ini yang disebut kurikulum. Pembahasan kurikulum itu terkait masalah beban belajar siswa, gitu loh. Nah, ini untuk kelas 1. Ini kelas 1. Tuh, banyak banget. Ini bukan dari kami, dari pemerintah. Kurang lebih ada 72 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kurang lebih kalau dihitung, ini totalnya ada 36 minggu, nanti harus dibagi. Pak, pusing Pak, saya kagak ngerti. Ya iya. Jadi memang banyak.
Al-Quran hadis kalau dibilang 1 tahun 72, ini di dalam 1 minggu hanya ada 2 jam pelajaran. Nih ya, bahasanya seperti itu, 2 jam pelajaran. Akidah akhlak 2 pelajaran, 2 jam. Fikih 2 jam, bahasa Arab 2 jam. Pendidikan Pancasila 144 itu kurang lebih ada 6 jam. Karena dibagi 36 saja. Bahasa Indonesia kurang lebih ada 8 jam harusnya. Ini saja sudah saya kurangin, yang tadinya 8 jadi 6 jadi 4. Karena kalau kita masukin beban belajar seperti ini sesuai pemerintah, pulangnya jam 4. Tuh. Belum lagi ditambah kegiatan ekstrakurikuler. Ya, di dalam pembelajaran ekstrakurikuler ya, itu ditambah lagi. Nah, ini yang disebut namanya kurikulum. Kalau di SD nggak sebanyak itu. Makanya SD sebelum zuhur udah bisa pulang. Karena kita ada pembelajaran apa? Pendidikan agama Islam kita itu dipecah. Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab. Dan untuk di kelas tinggi ada sejarah kebudayaan Islam. Ada 5 muatan agama. Kalau di SD hanya pendidikan agama Islam 4 jam pelajaran. Ya, belum lagi ditambah muatan lokalnya, tahfiz atau baca tulis Quran. Jadi ada 6 jam pelajaran agama. Makanya pulangnya jadi agak siang. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita siang? Karena memang seperti itu. Bisa nggak Pak diringkas? Ini sudah kita ringkas sampai jam 15 bagi kelas tinggi saja. Nah, inilah kurikulum kita. Belum lagi di kelas 2, di kelas 3 dan kelas yang lainnya. Nah, inilah yang disebut namanya muatan kurikulum. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah kurikulum kita. Lalu ada apa aja ekskulnya? Untuk intrakurikuler, untuk intranya, pelajaran intranya, yang pertama kita ada muatan Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematik, IPAS bagi kelas 4, 5 dan 4, 5, 6. Kemudian PJOK, kemudian seni budaya. Seni budaya ini adalah opsional. Jadi pilihan masing-masing kelas. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang seni budayanya berbeda, jangan kaget. Kok kelas kami seni musik? Kok kelas kami seni rupa? Kok kelas kami seni teater atau seni tari? Jadi ini sifatnya opsional, pilihan. Gitu. Nah, yang berikutnya ada bahasa Inggris, kemudian muatan lokal. Muatan lokal di kita ada yang namanya tahfiz, yang unggulannya tahfiz. Kemudian terakhir jam tambahan yang tidak masuk adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu yang pertama ada yang namanya komputer, gitu. Komputer. Kemudian yang kedua ada yang namanya tahfiz juz 30. Ya. Yang ketiga taekwondo. Yang keempat sains. Yang kelima panahan. Hanya itu. Lalu pramuka masuk ke mana? Pramuka masuknya ke KO kurikuler. Gitu. Yang mana di sekolah kita diwajibkan semua siswa harus mengikuti kegiatan kepramukaan. Seperti kita mengikuti SD-SD yang ada di lingkungan Kecamatan Cempaka Putih. Jadi kita mengimbangi itu kepada SD-SD yang lain. Jadi masuknya kepada KO kurikulum. Nah, kemudian dalam hal ini di dalam muatan kurikulum itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Dan dalam peningkatan mutu siswa barulah masuk kepada program kesiswaannya. Gitu. Apa saja sih program kesiswaannya? Nah, baru ini pembahasan tentang agenda saya.
Gak kelihatan ya? Pak Sep, tolong diperjelas Pak Sep. Enggak, diperjelas aja, ini buruk itunya. Kurang ketinggian. Oh, jangan, nah udah. Kalau intinya ntar tinggal saya tambahkan. Nah ini Bu, program-program perencanaan kesiswaan. Yang pertama ada perencanaan kesiswaan, kemudian PPDB, keempat penertiban administrasi siswa, kemudian layanan BP atau BK. Jadi nanti Ibu kalau ada masalah apapun terkait masalah kesiswaan, tinggal lapor atau bisa pendekatan kepada guru BK. Siapa guru BK-nya? Bukan itu. Ya, wali kelas 5 ada Bu Erlin. Jadi bisa konsul atau apa, bisa. Ya. Kemudian ada nanti bina prestasi siswa, dalam hal ini adalah pelatihan yang kita gunakan untuk kesiapan daripada untuk perlombaan ya. Kemudian ada mansama itu yang sudah kita lakukan khusus di kelas 1 dan sunnahnya ada di kelas 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada kegiatan tadarus Al-Quran yang dilakukan per hari. Jadi setiap hari itu kita programnya baca Quran, tapi di juz 30 gitu. Nah ini ada. Kemudian sholat duha yang dilakukan per minggu, adanya di hari Selasa. Sholat zuhur berjamaah ya, ini per hari. Jadi setiap hari ini misalnya ya, sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada sholat Jumat berjamaah, itu per minggu, program mingguan. Jadi khusus kelas-kelas yang memang pulangnya dan di jam pelajarannya ada jam pelajaran setelah sholat Jumat. Tapi bagi yang tidak, pulang. Khususnya kelas-kelas rendah biasanya, kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian nanti insya Allah kita mau mengadakan tentang program puasa sunnah, yang mana kita akan lakukan, kita coba dulu di tahun ini insya Allah per bulan. Misalnya di 1 bulan sekali, khususnya hanya di hari Kamis. Kesepakatannya dulu seperti itu. Nanti akan kita infokan siapa yang melakukan. Pengennya sih kita semua, tapi dalam uji coba ini kita mau coba di kelas 4, 5, dan 6. Nanti pada saat program puasa sunnah, nanti ada namanya program iftar jamaahnya. Jadi pada saat melaksanakan puasa sunnah, di sore harinya siswa datang ke sekolah. Nanti sampai buka bersama. Biayanya gimana Pak? Biayanya untuk buka puasa bersama, siswa membawa makanan atau bekal sendiri dari rumah. Pak datangnya jam 5 karena ngaji, silakan. Sebisa mungkin kami melakukan sebulan sekali, minta izin dulu kepada guru ngajinya. Gitu. Nah ini penanaman atau pembiasaan terkait masalah hal ibadah. Jadi kita coba tanamkan supaya nanti pada saat di dalam puasa Ramadan mereka sudah istilahnya siap untuk berpuasa. Kemudian nanti di sini ada iftar jamaahnya. Ini satu paket. Kemudian ada penanaman ceramah siswa. Ini adanya di kegiatan di hari Selasa. Jadi di hari Selasa itu kegiatannya tidak hanya sholat duha saja. Nanti ada kegiatan keagamaan. Minimal siswa akan dilatih terkait masalah untuk menyampaikan atau pidato atau ceramah agama. Kita latih. Nanti ini penanggung jawabnya Pak Yasa untuk bidang keagamaan. Dari kelas tinggi dulu kita coba. Tujuannya apa? Pertama adalah menanamkan sikap berani tampil, percaya diri. Itu dulu. Mulai dari kelas tinggi yang memang ilmunya sudah agak mumpuni. Dan yang kedua, biasanya suka ada perlombaan yang namanya dari cilik, apalagi di bulan-bulan Ramadan. Ini tujuannya bina prestasi siswa juga, salah satu program bina prestasi siswa. Yang kemudian ada program tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran ini kita ada 2.
Ada yang masuk ke dalam intrakurikuler, ada yang di ekstrakurikuler. Kalau yang di intra itu tidak berbayar, yang diajarkan oleh bapak ibu guru yang masuk ke dalam pelajaran tahfiz. Yang kedua, di pelajaran ekstrakurikuler itu adalah yang mana itu hanya sekedar hafalan saja. Hafalan juz 30 ya Bu ya. Biayanya dengan biaya 50.000 per bulan. Berapa kali datang? 2 kali datang, Jumat dan Sabtu. Oh berarti hari ini ada ya? Oh iya. Yang mana di dalam tahfiz Al-Quran kita punya target di tahun ini minimal kita bisa mewisudakan siswa di dalam hafalan juz 30. Kita coba. Ada wisuda tahfiznya insya Allah. Mari kita sudah bicarakan itu semua. Jadi ada target. Kenapa? Karena di saat zaman sekarang ini ternyata sertifikat hafalan tahfiz Quran yang resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang itu dapat menggunakan jalur prestasi. Gitu. Bisa masuk kuliah pakai jalur prestasi tahfiz Quran bisa. Tapi ada standarnya, berapa juz? Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, atau 5 juz, 10 juz. Ini salah satu program kita insya Allah. Kemudian ini pembiasaan yang setiap hari, yaitu doa sebelum atau sesudah pelajaran yang sudah kita lakukan. Sebelum kita belajar kita berdoa, sebelum kita pulang kita juga berdoa. Kemudian nanti akan ada program binaan mahasiswa. Ini khusus untuk kelas 6. Jadi setelah dia ujian, nanti ada namanya bina akhlak siswa. Anak-anak akan nginap 2 hari di sekolah atau di mana 2 hari. Itu khusus kelas 6. Seperti tahun yang sebelumnya. Apa yang mereka lakukan? Belajar tentang akhlak untuk persiapan masuk ke SMP ataupun MTS ataupun ke pesantren. Jadi seperti itu. Kemudian ada program yang berikutnya yaitu infak siswa atau amal jariah, sedekah. Berapa hari sekali? Seminggu 2 kali, Selasa dan Jumat. Itu sukarela. Ataupun ada juga kotak jariah pembangunan di depan ruang tata usaha. Itu harian. Mau siapa aja mau masukin boleh. Orang tua datang mau masukin boleh. Tapi kalau yang infak siswa ini kita tanamkan siswa untuk Pak, uangnya untuk apa sih Pak? Infak siswa ini apa bedanya infak siswa di sini dengan uang infak pembangunan yang ada di depan ruang tata usaha? Nanti ada tuh perbedaannya. Gitu. Pada umumnya kalau untuk infak siswa itu satu digunakan untuk jenguk siswa yang sakit, atau guru yang sakit, atau orang tua yang sakit. Terus untuk takziah dan lain sebagainya. Terus biasanya digunakan untuk santunan anak yatim, kegiatan santunan. Jadi seperti itu. Yang mana nanti akan kita laporkan penggunaannya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya untuk infak siswa langsung kepada pemegang infak siswanya nanti bisa dijelaskan. Nah, yang berikutnya ada infak pembangunan yang ada di depan tempat Pak Asep. Itu khusus untuk pembangunan saja, yang meliputi misal ada perbaikan sarana prasarana, kelas, yang mana alhamdulillah tahun ini udah digunakan untuk pasang keramik ya Pak Asep di kelas 2A. Iya. Jadi seperti itu uangnya. Yang mana yang selalu dilaporkan sama Pak Asep ya Pak Asep per bulan ya. Per bulan udah dilaporkan di grup. Gitu. Itu pemanfaatannya. Kemudian makan sehat. Nah, makan sehat di sini berbeda dengan makan sehat dari pemerintah. Nah, mungkin makan sehat ini akan kita hapuskan karena udah ada program pemerintah yang setiap Jumat. Nanti akan kita ganti. Digantinya tentang apa? Ini nanti saya punya idenya, ini akan diganti tentang prestasi siswa. Yang sifatnya anak bisa bercerita, mendongeng. Nanti ini akan masuk di sini.
tentang literasi, budaya literasi gitu. Bermain peran, drama, puisi, pantomim, nyanyi dan segala macam. Mau apa namanya, bersolawat, nanti kita ganti makan sehat ini dengan kegiatan yang seperti itu. Kemudian ada program jenggot siswa ketika siswa sakit. Ya, kita salah satu ya perintah dari Rasulullah ya seperti itu, jenguk, suruh jenguk. Makanya kita tanamkan ini. Siapa ada siswa yang sakit, tapi memang sakitnya ini yang agak lama, artinya baru sakit dijenguk, enggak. Pusing sedikit dijenguk, tidak. Artinya mungkin udah 3 hari tidak masuk, 7 hari tidak masuk, nanti gurunya datang ke rumah. Ya seperti yang dilakukan, udah dilakukan sama Mama Najma. Ya begitu. Udah jenguk siswa sakit ya. Iya, alhamdulillah. Kita juga alhamdulillah pembiasaan dari guru-guru suka takziah kepada warga-warga sekitar. Takziah. Iya betul. Kemudian yang ke-14 programnya adalah peringatan Hari Besar Islam. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu yang kita mau lakukan di tahun ini, Tahun Baru Islam, sudah kita lakukan. Santunan sudah dilakukan dan diwakili oleh apa namanya? DKM Masjid, yayasan. Kemudian nanti kita ada program Maulid Nabi. Ngapain Pak program Maulid Nabi? Program Maulid Nabi ini nanti ada seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin kita panggil pendongeng atau ceramah atau apa. Nanti ada di sekolah. Bayar Pak? Tidak. Dari mana biaya? Itu tadi dari infak siswa, amal siswa. Kalau misalnya ada bayaran, mungkin ya konsumsi atau apa nanti dikondisikan oleh komite. Dari orang tua kalau dongeng paling biasa kalau itu memberikan infak untuk kepada. Oh iya, itu kalau dongengnya meminta biasanya. Jadi suka ada dari pihak dongeng, karena kan dongeng ini tidak berbayar ya, gratis, kita akan bayar mereka. Jadi mereka itu apa? Ya bukan meminta sih, donasi ya bahasanya. Karena mereka itu adalah relawan-relawan, istilahnya relawan yang mana mereka punya kepiawaian dalam mendongeng. Jadi mereka minta donasi untuk satu buat rumah yatim ataupun ke Palestina biasanya. Nah nanti kita informasikan, biasanya seperti itu kalau dongeng-dongeng gitu. Mati ya, kesenggol. Nah yang berikutnya Isra Mi'raj. Nah ini sama dengan peringatan Maulid. Kemudian ada Gebiar Ramadan. Kalau Gebiar Ramadan ini nanti biasanya kita ada pesantren Ramadan kurang lebih 2 hari atau 3 hari, ya nanti di sekolah. Jadi tidak ada pembelajaran, ini khusus dalam pembelajaran kegiatan keagamaan dan ditutup dengan yang namanya iftar jamani atau buka puasa bersama di sekolah, gitu. Nanti ini berkolaborasi dengan komite selalu. Jadi nanti komite dengan Polmas itu nanti berkolaborasi dengan pihak sekolah. Jadi ini yang akan kita lakukan. Kemudian program berikutnya upacara resmi, kemudian perlengkapan upacara, kemudian ada upacara hari nasional. Kemudian nanti kelas meeting, ini sifatnya adalah kondisional, ada atau tidaknya. Kemudian ada latihan pramuka, ya latihan pramuka yang per minggu sekali di hari Rabu. Kemudian ada penjadwalan ini sudah. Kemudian ada peringatan Hari Besar Nasional di sini. Yang pertama, nanti kita akan melakukan kegiatan Kartini. Ya, ini udah lewat. Tapi nanti masuk ke Kartini berikutnya kita ngapain Pak? Kegiatan ini hanya dilakukan oleh siswa mengenakan pakaian-pakaian adat yang ada saja, artinya punya, yang istilahnya yang simpel, nggak usah perlu sewa, punya kebaya ya kebaya, nggak punya ya pakai batik nasional selesai, gitu. Apakah ada kegiatan selain menggunakan pakaian adat? Ini belum kita bahas secara detail. Kalau nanti tiba-tiba komite bilang, Pak, ngadain acara ini yuk, apa lomba peragaan busana, ya nanti baru kita fasilitasi, gitu. Jadi kalau buat sekolah hanya sebatas itu saja. Kemudian ada hari pramuka, kemarin sudah kita lakukan kegiatannya dalam bentuk acara upacara dan lomba. Uangnya dari mana Pak? Itu uangnya dari uang iuran kepramukaan, gitu ya.
kita sudah lakukan, berkolaborasi juga dengan yang namanya komite. Gitu. Jadi seluruh kegiatan kita ini selalu berkolaborasi dengan komite. Komite dari mana? Dari ya ibu-ibu sekalian. Gitu. Ada namanya uang kegiatan atau uang apa itu. Kemudian nanti akan ada namanya kita Hari Santri Nasional. Ini belum pernah kita lakukan, akan kita lakukan. Di dalam Hari Santri Nasional nanti kita akan menyelenggarakan yang namanya upacara Hari Santri. Kenapa? Pak, itu bukan dibuat pesantren, karena kita di lingkungan madrasah Kementerian Agama, maka insya Allah kita akan coba di tahun ini akan ada yang namanya serangkaian acara terkait memeriahkan Hari Santri Nasional. Apa acaranya? Salah satunya adalah upacara, dan yang kedua adalah pawai kubiar Hari Santri. Jadi pawai keliling kita pakai pakaian santri, yang laki pakai sarung. Jadi sekolahnya pakai sarung, tapi pakai celana panjang. Jangan celana pendek dong, ntar dibuka-buka takutnya. Namanya anak-anak ya, tetap pakai celana panjang tapi pakai sarung mereka. Gurunya juga sama. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang mau sekolah juga sama, pakai sarung. Enggak. Jadi hanya yang terlibat saja di sekolah. Yang wanita pakai pakaian muslimah, gamis, gitu. Seperti selayaknya santri di pesantren. Ya, jadi seperti itu. Pelaksanaannya di sini ada. Nanti tanggal-tanggal ini akan kami share kepada Bapak Ibu semua. Pak, kok baru mau di-share? Karena harus disosialisasikan dulu, baru kita share. Tadinya mau saya share duluan, tapi ntar malah pada bertanya. Ya, kemudian nanti ada Hari Guru Nasional tanggal 25 November. Nanti ini namanya Hari Guru Nasional nanti. Kemudian program berikutnya Polisi Sapa atau Jumat Bersih, bahasanya gitulah. Ini dilakukan setiap minggu. Kemudian dokter cilik, dokter kecil ya. Ini program puskesmas. Nanti itu kelas-kelas tinggi, nanti kelas rendah juga masuk ke dalam itu ketika sudah naik ke kelas tinggi. Kemudian nomor 24 ada studi tour yang kita lakukan per 2 tahun sekali. Jadi kita akan ada namanya studi tour. Tahun lalu kita tidak studi tour, kita tapi persami. Jadi kita ada 2 kegiatan yang tahunan antara studi tour dan perjusa atau persami. Jadi ini selalu kita seling. Tahun kemarin persami, tahun sekarang studi tour. Tahun ini studi tour, tahun besok persami. Gitu. Kenapa persami per 2 tahun? Karena memang kita harus mengumpulkan dari uang kepramukaannya. Gitu. Kalau kelas 4, 5, 6 persami, kelas 1, 2, 3 namanya persari, perkemahan 1 hari. Gitu. Ada kegiatannya ada. Nanti kepramukaan juga. Gitu. Ya. Nah, untuk tahun ini insya Allah kita akan melaksanakan studi tour. Kemana Pak? Nah, kemarin baru dibentuk kepanitiaannya. Nanti kita akan coba sosialisasikan. Setelah sudah ketemu semuanya, baru nanti yang penting di sini pesan daripada Bu Kama, informasikan kepada orang tua tahun ini ada studi tour supaya siap-siap nabung. Kapan pelaksanaannya? Kurang lebih tanggal 16 Desember. Iya, akhir ini. Kenapa nggak di semester 2 Pak? Karena banyak kegiatan kelas ujian. 16 Desember. Perkiraannya berapa? Nggak jauh beda seperti yang di TK-TK biayanya. Kembali kan nggak jauh kan? Kemana Pak? Nah ini ada yang minta kesini. Nanti kita akan coba bikin voting atau opsi. Kira-kira orang tua, oh ini Pak udah pernah, ini udah pernah. Saya udah yakin semuanya pasti udah pernah. Karena di TK itu seringnya lobinya jalan-jalan kan. Nanti kita coba cari yang belum pernah. Kebanyakan yang belum pernah paling yang dekat-dekat. Dufan, Ragunan, malah nggak pernah. Yang jauh malah udah pernah semua. Ya. Nah kemudian di tahun berikutnya ada namanya perjusa. Kalau anggarannya cukup, biasanya kita perjusanya ke luar kota, khusus kelas 4, 5, 6. Karena memang di tahun berikutnya kita mau rencana perjusanya pasti di luar kota, karena kemarin udah di dalam kota, di sekolah. Ya. Jadi ini
agenda tahunan per 2 tahun. Jadi supaya yang nanti kelas 1 akan merasakannya nanti pada saat di kelas 4 gitu. Memang udah kita setting seperti itu supaya semuanya dapat. Kemudian ada program senam pagi, olahraga, ya. Terus ini tidak. Kemudian perpustakaan keliling dari sudut pusat yang per 2 minggu sekali. Seminggu sekali. Ya, kadang seminggu kalau nggak ada jadwal biasanya. Ya, kalau nggak ada jadwal di sekolah lain, Pak. Nah, kunjungan ke museum ini opsional biasanya. Kadang guru suka ada pembelajaran untuk ke museum, baru kita ke museum. Tapi biasanya ini sesuai kebutuhan saja. Kemudian ada ulangan harian programnya, kemudian ulangan tengah semester tanggal kemarin, Bu ya? Ulangan harian itu Tengah semester. Oh, 26 September kita akan melaksanakan PTS. Ya, 1 minggu. Penilaian tengah semester, asesmen tengah semester namanya. Kemudian ada asesmen akhir semester. Ini adanya di bulan Desember akhir. Nah, ini tanggal 1 sampai tanggal 5 ini ada tanggalnya. Kemudian ada pembagian raport. Pembagian raport nanti tanggal 17. Jadi setelah jalan-jalan bagi raport. Sebenarnya bagi raportnya harusnya tanggal 2. Nah, kita percepat jadi tanggal 17 supaya liburnya lebih lama. Gitu ya, karena memang biasanya seminggu udah gak ada kegiatan. Daripada kita gak ada kegiatan, lebih baik udah langsung bagi raport. Tapi komitmennya adalah guru-guru sudah harus siap dan siswa juga tidak ada lagi nilai yang kurang. Nah, ini catatan penting. Tolong Bu, ketika nilai siswa kurang, tanya kepada gurunya, jangan sampai ada raport yang nilainya pas-pasan 75. Gimana pun caranya, Pak, nilai anak saya masih kurang, tolong dong Pak. Arti kata tolong di sini bukan mengemis, tapi caranya gimana? Minta tugas lah Pak supaya nilainya bagus. Nah, inilah peran daripada orang tua. Angkat juga nilainya bagus, jangan begitu. Artinya supaya biar sama-sama enak. Ketika anaknya nilainya bagus, itu ada usaha dari orang tua dan siswa. Gitu. Jadi kepedulian orang tua di sini juga membantu daripada penilaian siswa. Kemudian nanti di akhir tahun ada namanya pelaksanaan akhir tahun. Nah, untuk tengah semester ini kita hanya ada di semester ganjil saja, di semester 2 nggak ada. Ya. Kemudian nanti ada ujian praktik khusus kelas 6. Kemudian pelaksanaan ulangan sekolah ada di khusus di kelas 6. Kemudian nanti akan ada pelaksanaan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Siapa yang melakukannya? Khusus kelas 5. Khusus kelas 5. Kapan? Tanggal 24 sampai tanggal 25. Insya Allah yang kita, karena kemarin dari pihak yayasan bilang katanya mau ada pembongkaran, jadi ruang komputernya sudah dibongkar. Jadi sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu Bapak Ibu. Setiap pembelajaran komputer kita belum masuk ke dalam lab komputer karena memang ruangannya belum ada. Gitu. Baru sifatnya belajar menggunakan buku. Tapi nanti ke depannya saya akan perkenalkan dengan media yang lain. Tapi nggak bisa seperti tahun sebelumnya yang memang masuk ruang komputer belajar mengenalkan game, Pak Arif ngerjain apa ngajarinnya main game. Enggak, kita nanti bagaimana cara buat gamenya. Karena di dalam pemerintah sekarang ini ada pelajaran yang namanya pelajaran pendekatan coding. Anak disuruh untuk bikin game, bukan main game malah. Bikin gamenya. Gitu. Nah, ini nanti ada pembelajaran insya Allah. Di kelas 4, 5, 6 tahun ini insya Allah akan saya perkenalkan gimana cara buat game, gitu ya. Nah, kemudian ada TKA. TKA kalau jadi, yang ini tadi saya katakan, tes kemampuan anak itu nanti asesmen ini untuk masuk ke SMP. Kemudian ada pelaksanaan kelulusan siswa dan lain sebagainya. Dan di akhir ada namanya program renang per kelas. Ini kita sudah bagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, dan kelas 6. Setelah berenang, anak belajar, bukan pulang. Karena ini kegiatan sekolah. Kalau yang pelaksanaannya pagi, berarti setelah berenang
ke sekolah belajar. Kalau yang kegiatannya siang, belajar dulu, berenang baru pulang. Nanti tergantung dari bapak ibu gurunya. Kapan waktunya kemarin renang Bu ya? Bukan, kemarin dia udah tulis. Memang saya agendakan di sini tadinya September, tapi diganti Oktober. Kenapa? Karena PTS-nya kita maju ke Oktober. Iya. Jadi di sini adanya di Oktober, di awal Oktober. Karena kita di sini kemarin belum melihat jadwal ANBK dari pemerintah. Ternyata jadwal ANBK sudah keluar. Nanti ketika ANBK, mohon maaf Bapak Ibu, untuk kelas 1 terutama, ruangannya akan kami pakai terlebih dahulu. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan ANBK, kelas 1 akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Apa? Tadi itu tanggal berapa? 24 dan 25. Dan 10 dan 11. 10 11 itu ada gelatih, jadi belajarnya di rumah, libur 2 hari, terus di September jadi ada libur 4 hari. Belajar di rumah, bukan libur, tapi belajarnya di rumah. Nah, untuk ini nanti ada tersendiri. Untuk ini adalah terkait masalah biaya-biayanya saja, yang mana udah disepakati PTS 50.000 ya Bu ya. Oke ya, masak 80, berenang 50 jadi. Oh, berenang berapa? Oh 75, karena kita biasanya berenangnya di ini Bu, di RCC. Ternyata RCC itu harganya masuknya sudah naik. Ya kalau tidak salah udah naik 65-an ya. Awalnya 45 karena kemarin habis renovasi. Nah, tapi kalau nggak salah untuk kelas 1 udah free ya Mas ya? Ya, anak kelas 1 sudah tidak. Ya betul. Jadi udah include. Pramuka juga kelas 1 kan udah tidak ya, karena udah include. Jadi nanti selesai pramuka, terus apa lagi? PTS juga udah ya, udah include. Akhir semester udah include, jadi kelas 1 udah gak usah mikirin itu, yang suruh mikirin kelas 2 sampai kelas 6. Udah include juga? Udah? Oh udah, alhamdulillah, berarti tinggal jalan aja. Nah, yang terakhir ada kebijakan baru yang insya Allah akan kita laksanakan terkait masalah uang kepramukaan Bu, gitu. Yang mana pada umumnya untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu kan kepramukaan setiap hari ya, Rabu 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 untuk kegiatan kepramukaan. Nah, ini kami sudah membicarakan satu kepada Dewan Yayasan, kedua dengan juga sudah bicara dengan kepala madrasah dan juga kepada komite. Yang mana insya Allah tahun ini kita akan mengikut kepada sistem di kelas 1. Jadi yang mana dalam 1 tahun itu pembayaran kepramukaan sudah sekaligus. Tapi karena ini kita baru, jadi nanti bisa dicicil. Jadi batas tempo waktunya sampai semester 1 supaya nanti kami ya pelaku istilahnya pengurus kepramukaan gak setiap minggu kita nanti 3.000 aja. Jadi sekaliannya Pak saya mau nyicil misalnya dalam, yang penting dalam 1 semester ini berapa sih Pak saya kepramukaan? 150 ya. Jadi 150 itu untuk 1 tahun. Jadi gak usah lagi setiap hari Rabu 3.000, 3.000, 3.000. Kenapa? Karena kalau 3.000, 3.000 contohnya ada yang uangnya udah habis, mobil dijajani, gitu. Makanya Pak uang itu untuk apa sih? Uang itu kegiatannya pure untuk kepramukaan. Gak boleh menggunakan kegiatan-kegiatan. Seperti kemarin kita lomba LRP itu nanti pakai uang pramuka. Biasanya ada lomba tentang permainan besar siaga, itu yang kita gunakan pakai itu. Kadang untuk bayar melatih, kalau pelatihan di luar jam itu kita bayar pakai itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi uang kepramukaan pure untuk kegiatan kepramukaan. Nah nanti untuk perjusa, kalau uangnya cukup
kita keluarkan itu semua. 80% kita keluarkan dari uang seperti itu. Jadi kalau kurangnya berarti tinggal Bapak Ibu balik tahun lalu nambah cuman 100.000. Untuk apa? Untuk cuman konsumsinya saja. Untuk akomodasi penginapan sudah nggak bayar. Jadi cukup untuk makannya aja selama 2 hari untuk 5 kali makan. Biasanya begitu dong. Yang untuk konsumsinya saja. Mungkin itu saja dari saya. Nanti ada pertanyaan karena waktu kita sampai jam 11:30, nanti tolong pertanyaannya dibatasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif yang sudah memaparkan terkait dengan kurikulum dan kesiswaan ya. Nanti ibu-ibu dan bapak yang ingin bertanya nanti di sesi terakhir disiapkan saja. Nanti di sesi terakhir kita sama-sama untuk tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Ian selaku Kepala Sekolah, Pak Arif selaku Wakasis, Pak Agus selaku Pakar Kurikulum, Bapak Yasa, Pak Gilang, dan guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman wali murid yang alhamdulillah hari ini bisa hadir, yang artinya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya duduk di sini mungkin di depan dari mama-mama semuanya, mewakili orang tua murid yang kami sebut di sekolah ini sebagai komite sekolah, yang mewakili orang tua murid. Mungkin strukturnya bisa dibilang dari komite kita bisa selalu koordinasi dengan Korlas, perwakilan kelas yang ada di kelas masing-masing. Nanti Korlas akan berkoordinasi dengan orang tua murid yang lain. Jadi kalau ada apa-apa, mama-mama dipersilakan untuk bicara dengan Korlasnya. Nanti Korlasnya bisa berbicara dengan kami akan menyampaikan ke pihak sekolah. Apapun itu, hal apapun itu tentang kita sebagai orang tua, tentang anak-anak sebagai siswa-siswa di sini bisa kita koordinasikan dengan baik, dan insya Allah akan kita sampaikan ke pihak sekolah. Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu mewakili komite. Saya kebetulan sebagai wakil komite, ketuanya sedang berhalangan hadir. Saya mewakili di sini. Anak saya kelas 5 yang namanya Syadat Ahmad Gibran. Kakaknya sudah lulus tahun kemarin. Alhamdulillah sekarang sedang di pesantren. Insya Allah di sini kami bisa menyelesaikan masalah apapun itu dengan komunikasi yang baik, baik antar siswa, antar orang tua murid, dan kita orang tua murid ke sekolah. Di sini kita punya program di komite itu yang sudah beberapa tadi sudah disampaikan sama Pak Arif ya Bu. Ada Maulid Nabi, ada Isra Miraj, ada HUT RI yang sudah terlaksana kemarin, ada Hari Guru, ditambah lagi sekarang ada Hari Santri yang sekolah juga baru tahun ini akan merayakan itu insya Allah. Kemudian nanti ada Tahib Ramadan yang biasa kita lakukan juga, ada iftar jama'i, dan ada kegiatan-kegiatan sosial yang biasanya kita wakilkan ketika ada guru-guru yang sakit, kita jenguk bareng-bareng. Dari mana sih kegiatan-kegiatan itu sumber dananya? Kegiatan sumber dana yang kita sebutkan tadi itu dari POMG. Mungkin dari kelas 1 mungkin yang baru matang banget, yang baru masuk ke sini, mungkin sedikit banyaknya sudah dijelaskan oleh pihak sekolah. Ada uang POMG yang sebulan sekali 10.000. Itu yang kita kelola.
biasanya uang 10.000 itu kita gunakan untuk konsumsi anak-anak, Mak. Konsumsi anak-anak bisa konsumsi makanan berat dan konsumsi sekedar snack. Tapi sekarang kita sama-sama tahu ya sebagai orang tua murid, makanan berat itu apa ada yang sekarang harganya 10.000, khususnya nasi. Biasanya kalau ada kegiatan kita kasih nasi yang kira-kira kegiatan itu agak memakan waktu yang lama karena anak-anak pasti lapar. Tapi kalau kegiatannya hanya sebentar-sebentar itu biasanya kita kasih snack. Snack saja sudah besarannya 10.000. Nah, dari uang 10.000 itu tadi selama 1 tahun, artinya per anak 120.000, kita sebagai komite di sini wakil mama-mama selalu berkoordinasi dengan Korlas untuk membicarakan enaknya nanti makan berat atau makan ringan nih. Biasanya ada gambaran sebelum arahan pembicaraan ke sana itu, ada gambarannya itu kita punya kegiatan apa saja. Biasanya di awal tahun, komite akan mengajak Korlas untuk saling kenal, silaturahim, dan membicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana selama 1 tahun ke depan. Kenapa itu belum terlaksana? Karena kami tidak mau juga melangkahi pihak sekolah yang sekarang saja baru melakukan sosialisasi kegiatan program yang ada di sekolah. Jadi kalau kami melakukan dulu, kami rasanya nggak sopan karena harus program sekolah dulu yang harus diutarakan ke orang tua murid. Jangan ketika kita sebagai orang tua murid punya kegiatan sendiri akan merasa terbebani sebelum adanya program dari sekolah. Jadi sifatnya kita selalu berkolaborasi dengan adanya program-program di sekolah. Contohnya yang tadi Pak Arif sudah sebutkan. Jadi kita kolaborasi, biasanya kita berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bu, ini kegiatannya nanti bakal apa nih? Kayak kemarin 17-an. Oh ini. Kira-kira konsumsi kita akan berkolaborasi di apanya? Konsumsinya kah? Atau misalnya ada narasumber, kita ngasih narasumbernya kah? Enaknya di apa nih Bu? Kita selalu buka termin-termin koordinasi dengan pihak sekolah. Baiknya, enaknya seperti apa? Itu salah satunya uang dari POMG. Di setiap kegiatan kita akan share kita menggunakan uang berapa, itu biasanya nanti kita akan ada LPJ-nya setiap akhir tahun. Jadi uang yang masuk itu berapa, kita gunakan untuk apa. Makanya selalu kita mix antara makanan berat dan makanan ringan. Kalau kita makanan berat terus, minimal di sana saja harganya sudah lebih dari 15.000. Sekarang malah 18-19.000. Dan itu kita biasanya yang sudah kita laksanakan itu kita pakai minimal pakai hisana. Nah itu aja harganya sudah lebih dari 15.000, sedangkan bulanan kita hanya 10.000. Itu kenapa kadang-kadang kita adakan snack saja kalau kita bikin yang suka anak-anak 10.000. Jadi uang POMG kalau mau ditanyakan lebih detail itu untuk konsumsi aja 1 kali kegiatan sudah habis. Sedangkan kita di sini yang sudah pernah terrealisasi, sudah pernah berjalan, kebetulan kita komite di sini sudah berjalan 2 tahun. Itu dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 9 kegiatan, bahkan 10 kegiatan. Dan biasanya kita akan kolek-kolekan lagi nih, mama-mama akan saya colek lagi untuk di acara besar untuk guru dalam 1 tahun itu ada 2 kali biasanya. Hari Guru dan ketika iftar jama'i, ketika buka bersama. Untuk ketika menjelang Lebaran. Kita sama-sama tahu itu untuk apa. Biasanya kan memang itu anggarannya sedikit lebih besar, kita akan colek-colekan lagi. Yang sudah-sudah seperti itu. Mungkin yang sudah-sudah mama-mama di sini yang udah pernah tahu mungkin jadi tahu. Yang kelas 1 mungkin bisa banyak bertanya, khususnya korlasnya, orang tua muridnya. Jadi korlasnya lebih aktif untuk nanya ke mama-mama yang lain. Sebagai korlas juga jangan malu untuk selalu bertanya ya Ma. Kita punya grup
dan grup komite. Mama-mama sih emang biasanya nih mau nanya di grup, nggak enak nih ada Bu Iyang. Nanti mungkin kami akan buka grup baru biar mamahnya nggak sungkan sama Bu Iyang kalau untuk nanya apa-apa. Oke? Dia udah tahu nih. Kalau saya sih Iya. itu untuk program komite dan sumber dana yang sudah sudah saya jelaskan. Kemudian saya pertegas lagi untuk uang pramuka yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Adi juga. Yang sebelumnya itu uang pramuka tidak pernah disentralkan jadi satu dalam 1 tahun 150.000, tidak. Diminta tidak diminta sih sebenarnya, karena sudah disosialisasikan juga harusnya tanpa diminta. Kita sebagai orang tua murid sudah sadar diri untuk memberikan hak itu, hak dan kewajiban. Hak kita memberi ke sekolah sebesar 3.000 per pertemuan 1 minggu sekali. Kewajiban kita mendapatkan hak dari yang sudah kita berikan apa? Kegiatan-kegiatan pramuka yang terlaksana. Walaupun kelihatannya sepele, tapi kegiatan pramuka itu mahal ternyata. Dan itu kadang-kadang di luar dari prediksi kita. Kita menganggap sepele duit 3.000. Kalau sebulan dikumpulin, setahun dikumpulin jadi 150.000. Tapi dari yang 3.000 itu tadi, namanya anak-anak, udah kita kasih, tau-taunya namanya duit 3.000 kan kayaknya receh buat anak-anak ya Bu. Akhirnya udah dibeliin buat minum, harganya 2.000. Nah, ketika jadwalnya pramuka, guru-guru gak akan terus menekankan duit 3.000-nya harus nih wajib. Anak-anak gak akan seperti itu mah. Itu kenapa uang kas pramuka bukannya plus tapi minus. Saya juga sudah merasakan itu ketika 2 tahun yang lalu anak-anak ada persesa perkemahan Selasa Rabu waktu itu kita ke Megamendung, yang harusnya ketika ibu-ibu uang dana 3.000 itu terkumpul dengan baik, kita tidak nambah uang banyak-banyak. Tapi akhirnya karena uang itu tidak terkumpul, akhirnya ketika akan mengadakan kegiatan itu mama-mama dimintai lagi untuk nambahin kegiatan itu. Karena kita butuh untuk kendaraan transport di sana di Megamendungnya nyewa, terus makan anak-anak, akomodasi yang lain-lainnya. Jadi tolong untuk kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 bisa syukur-syukur bisa langsung lunasin biar kasihan bendaharanya nggak ribet ya man, nyicil 150, 50, 50, 30, 30 kalau bisa, kalau ada 150.000 bisa langsung dititipkan ke Pak Asep sebagai bendahara sekolah untuk uang pramuka. Ke Bu Mega, maaf. Jadi uang pramuka dikumpulkan ke Bu Mega sebesar 150.000 untuk 1 tahun ke depan sampai tahun ajaran baru ke depan. Bisa dicicil monggo, batasnya sampai semester 1 saja sampai bulan 12. Itu untuk uang pramuka. Kemudian untuk infak siswa, itu juga kelihatannya sepele sekali mah, tapi itu akan sangat membantu pihak sekolah ketika ada yang sudah disebutkan sama Pak Arif tadi. Dan kita mengajarkan anak-anak untuk selalu berbagi, untuk jadi belajar dari kecil jadi orangnya dermawan. Kalau dari kitanya sudah mendisiplinkan itu, tidak harus besar, 2.000 saja. Kalau setiap Selasa kita titipkan ke anak-anak sambil ngasih uang jajan, nih Umi titip ya 2.000 untuk infak ke sekolah sekarang hari Selasa. Ini uang jajan kamu 10.000, ini uang infak 2.000. Jumat pun seperti itu. Kalau kita biasakan kebiasaan itu, insya Allah anak-anak kita ketika bundanya lupa, mamanya lupa, dia akan mengingatkan kita. Itu saya alami sendiri. Jangankan anak saya yang sekolah di sini, adiknya Gibran itu umur 3,5 tahun. Karena tahu setiap pagi hari Selasa dan Jumat saya seperti itu, Umi titip ya, ini amanah loh ya dari Umi, tolong sampaikan infak ini. Anak yang umur 3 tahun aja, aku ntar sholat Jumat juga infak ya Mi. Biasakan untuk itu, tidak harus besar. Dari nominal yang kecil, kita mengajarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dermawan ke depannya nanti.
dan itu kita nanam Bu, Ma, Bun, kita nanam, hasilnya kita tuai nanti. Kita akan merasakan sebagai orang tua gimana anak-anak kita, jangankan ke orang lain akan dermawan, pasti ke orang tuanya sendiri akan lebih dari itu. Karena apa? Kita yang ngajarin anak kita yang didik mereka, kita yang membiasakan. Ngajarinnya lewat apa? Pembiasaan. Cuma ada 1.000 nih, nggak apa-apa nih, Bunda cuma ada 1.000 untuk infak, nanti sampaikan ya, walaupun itu hanya 1.000. Tidak harus besar, tidak. Di sini pun tidak disebutkan kok, oh si A infaknya 5.000, si B cuma 1.000, enggak. Semuanya dikumpulkan rata dan tidak pandang bulu, jadikan satu, dihitung ketika semuanya sudah terkumpul. Itu akan sangat membantu sekali. Kemarin itu juga salah satunya untuk ketika kita acara Ramadan itu, pas pesantren Ramadan itu, jadi kita berbagi di pinggir jalan ya Bu ya, bagi-bagi untuk takjil orang-orang. Itu salah satunya untuk itu. Dan yang lainnya untuk yang sudah disebutkan Pak Arif tadi, banyak yang entah itu sakit atau takziah atau yang lainnya. Kemudian tentang yang sudah disebutkan disinggung sama Pak Arif juga tadi tentang nilai anak-anak. Lagi-lagi kalau bicara hak dan kewajiban, hak kita mendapatkan pendidikan untuk anak-anak kita. Kewajiban kita membayar infak setiap bulannya agar semuanya berjalan dengan lancar. Kalau infak kita bulanan atau SPP yang biasa Ibu pahamin, SPP itu tidak lancar, bagaimana guru-guru akan lancar? Mereka juga butuh bensin untuk kesini, mereka juga butuh makan untuk bisa mengajar anak-anak kita. Jadi kalau bicara hak dan kewajiban, kita berikan kewajiban kita minta hak kita dari sekolah. Jangan cuma nuntut, ini gimana sih jam kosong mulu, anak-anak nggak belajar. Coba kita flashback, mikir ke belakang. Apa ada kewajiban kita yang kita lalai ke sekolah untuk kita berikan, sehingga hak kita diperhambat untuk kita dapatkan? Itu ada feedbacknya Bu, ada timbal baliknya. Jadi apa, sekali lagi, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Untuk siapapun kita belajar untuk bisa tahu mana prioritas, mana yang tidak, mana yang itu bisa harus kita berikan dulu, mana yang tidak. Khususnya misalnya orang yang kerja bulanan, dihitung kalau dikasih semua ke sekolahan sisanya 300.000 nih, ntar sebulan gimana ya? Percaya sama saya, percaya sama Allah Bu, rezeki tidak sampai segitu aja. Ketika kita memberikan kewajiban kita, Allah tidak tidur. Insya Allah dari arah manapun, kalau ibu sudah menyerahkan kewajibannya, akan ada jalan-jalan pintu rezeki yang lain. Tapi kalau dari satu kewajiban saja kita melalaikan itu, jangan menuntut hak juga, bukan hanya ke pihak sekolah, tapi ke Allah juga. Itu pertanggungjawaban kita ketika kita memasukkan anak kita ke sini, yaitu ada hak dan kewajiban yang harus kita berikan. Dinilai si Danira tadi, kenapa mama-mama dituntut dari Pak Arif kalau melihat rapotnya jelek, ada tengah semester 1 di awal, di semester 1 itu ada ujian tengah semester. Kalau nilainya sudah merasa kurang baik, tuntut ke gurunya, minta, Pak, tambahan dong nilai untuk anak saya. Pak, tambahan kok Bu, tambahan untuk tambahin. Kenapa? Itu amat sangat bermanfaat sekali, berguna banget ketika anak kita mau masuk SMP. Saya sudah mengalami itu juga, khususnya untuk mama yang kelas 4, 5, dan 6. Karena di situ ada rapot si Danira. Di teman anak saya kemarin yang baru lulus kemarin, itu harusnya bisa 100% dapat SMPN ya Pak Arif atau MTSN. Tapi ada yang kesandung sama umur dan si Danira tadi. Jadi benar-benar walaupun zonasi menang, walaupun prestasinya menang, tapi kalau nilai si Daniranya itu ada yang kurang, itu tidak bisa. Benar-benar
sebagai kebetulan saya juga korlas waktu itu di kelas 6 waktu anak saya itu tersandung dengan si Danira itu tadi. Jadi rapot bagus, rapot kelas 6 bagus mah, rapot kelas 6 bagus, nilainya bagus semua. Tapi yang dilihat dari sekolah yang bersangkutan atau SMPN atau MTSN itu si Danira nilai rapot akumulasi dari kelas 4, 5, dan 6 semester 1 itu sangat mempengaruhi sekali. Itu ada yang kesandung gak dapat negeri gara-gara itu juga, gara-gara si Danira. Jadi benar-benar untuk nilai, baliknya ke itu tadi, kalau saya mau balik lagi di hak dan kewajiban tadi, berikan kewajiban kita, hak kita minta dalam bentuk apa? Namanya sekolah, dibohongi atau tidak, diakui atau tidak, nilai yang kita butuhkan untuk jenjang pendidikan anak-anak kita yang lebih tinggi. Walaupun harusnya itu tidak jadi prioritas karena kita sekolah di MI akhlak yang nomor 1. Tapi itu tidak berlaku mungkin untuk SMP atau MTS yang akan kita tuju nanti. Nilai yang dilihat dan itu bisa kita dapatkan tambahan-tambahan itu dari guru-guru yang bersangkutan di kelasnya masing-masing. Khususnya nanti misalnya kurangnya dinilai apa, tanya sama wali kelasnya aja. Kalau nggak tahu gurunya siapa, misalnya Al-Quran hadis bukan wali kelasnya yang ngajar, tanya ke wali kelasnya, ini anak saya Quran hadisnya jelek nih Bu, atau Pak wali kelasnya yang ngajar siapa ya, bantu untuk negor anak saya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik tambahannya. Itu nanti akan ditambahkan menjadi tambahan untuk nilai itu. Kemudian untuk selanjutnya tentang tur, studi tur ya Mas, lagi-lagi masalah duit. Kenapa akhirnya yuk kita nabung, pengalaman juga dari yang sebelumnya untuk kegiatan tur, karena ini sifatnya program sekolah. Kita sama-sama tahu sekolah di mana aja kalau ada program sekolah yang itu study tour, artinya itu wajib untuk diikuti. Ketika tidak diikuti, ada konsekuensinya apa? Tetap bayar walaupun anaknya nggak ikut. Ya kan Bu? Sekolah dimanapun, bukan hanya di sini saja. Tapi realita yang terjadi, mohon maaf, kenyataannya jangankan yang nggak ikut, yang ikut aja ada yang belum bayar, tapi ikut. Apalagi yang nggak ikut, itu hutang ya Mas Bun. Dan hutang kita sama-sama tahu, sampai kita menutup mata itu akan tercatat di Lauhul Mahfuz dan harus kita bayar, itu kewajiban. Nah, mengurangi beban-beban itu maka ada tabungan. Tapi kalau mamanya enggak lah, nggak usah nabung-nabung, ribet, ntar malah sama anaknya dipakai jajan lah, anaknya gini, oke, nggak apa-apa. Konsekuensinya mama atau bunda di sini siap ketika akan melaksanakan tur itu mengeluarkan uang yang dibutuhkan. Dipersilahkan. Guru-guru juga tidak memaksa untuk semuanya menabung, tidak. Tapi konsekuensinya ketika uang itu dibutuhkan lumayan besar, sudah harus ada. Dan mungkin akan justru saya sebagai komite yang akan saat ini berpihak ke pihak sekolah akan menegaskan, Bu, kalau yang belum bayar artinya masih punya hutang ketika akan ada kenaikan kelas, ada konsekuensinya juga aja Bu, biar nggak dianggap enteng. Karena pengalaman-pengalaman yang ada, sampai anaknya kelas 6 pun masih ada piutang ke sekolah, sampai anaknya lulus pun masih ada piutang ke sekolah, dari hal kecil, dari hal remeh memang, tapi kalau dikumpulin jadi gede. Namanya duit, kalau kecil-kecil jadi gede, nggak kelihatan, nggak berasa nantinya. Jadi belajar dari itu yuk, kewajiban kita dari yang hal kecil, pramuka 3.000 kita kumpulkan biar enak. Infak tidak kewajiban, tapi kita membiasakan anak-anak kita. Itu masalah-masalah uang ya Mak, yang harus benar-benar kita perhatikan. Dan kalau misalnya untuk yang kurang-kurang juga mungkin dipertegas juga Bu, khususnya administrasi sekolah, khususnya infak bulanannya atau SPP-nya itu yang harus dipertegas.
Kiranya silakan kalau nanti ada yang mau bertanya tentang komite dipersilakan juga. Dari informasi dari saya, wakili komite, saya rasa cukup. Tapi sebelum saya tutup, sebelum ada termin pertanyaan, mungkin saya di sini mewakili mama-mama akan bertanya dulu dan sedikit banyak memberi saran atau kritik lah, bisa disebut itu, untuk pihak sekolah. Mewakili mama-mama, jadi saya dulu yang buka, biar yang lain nggak malu ya mama. Yang pertama tentang kurikulum berbasis cinta. Bagaimana kita mau cinta ke sekolah ini kalau sama gurunya aja kita nggak cinta? Kok bisa Mi? Gurunya aja nggak hadir semua. Kita nggak tahu mana wali kelas 1, wali kelas 2, karena itu belum diperkenalkan. Wali kelas 1 kebetulan tidak hadir, saya bantu memperkenalkan. Wali kelas 2 ada Pak Gilang, kelas 2A, kelas 2B ada Pak Agus, kelas 3 kebetulan tidak hadir karena sedang hamil muda, agak susah keadaannya, Bu Mega. Kemudian ada wali kelas 4 Pak Yasa, wali kelas 5 Bu Erlin, dan wali kelas 6 ada Pak Ano, sekarang sedang melatih anak-anak tadi tentang untuk Olimpiade Matematika. Kebetulan beliau wali kelas 6 sekaligus guru matematika di sini. Alangkah baiknya untuk ke depan pihak sekolah menghadirkan seluruh guru dan guru mapel juga ada Pak Arif, guru mapel fikih dan komputer, terus ada bapak yang selalu utik-utik masalah duit. Tadi Pak Asep itu Mas TU juga iya, utik-utik duit juga iya. Jadi jangan bosan juga kalau tiap bulan nge-share sesuatu Pak Arif, Pak Asep, surat cintanya kita, mengingatkan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian ada Kak Seli yang membantu di TU juga, operator sekolah, suka diribetin juga tentang KJP biasanya. Terus juga diminta tolong sama orang tua murid untuk mengabarkan kalau saya biasanya karena rumah saya jauh, Kak, anaknya udah pulang belum? Kak, pesan Gojek ya, ini Gojeknya nomornya. Silakan ya Ma, di save nomornya Kak Seli. Beliau bersedia untuk kita repotin, alhamdulillah. Kemudian ada Mang Agus yang bantu-bantu di sini untuk membersihkan, dan biasanya juga nemenin anak-anak karena beliau di sini standby di sini, nemenin anak-anak kalau anak-anak belum pulang sekolah juga. Biasanya ditemenin sama Pak Agus juga, selain sama Bu Diam yang selalu standby. Itu untuk yang pertama. Jadi alangkah baiknya nanti semuanya dihadirkan agar semua mama-mama khususnya kelas 1 yang orang tua baru di sini mengenal gurunya. Kalau yang tadi bicara kurikulum berbasis cinta, kalau nggak kenal kan nggak bakal cinta, nggak bakal sayang, ya Mak. Catatan ya Bu ya. Kemudian yang kedua, sebelumnya di tahun lalu juga saya sudah menyampaikan juga, tadi juga sudah disinggung, kalau ada hak dan kewajiban, Pak Arif juga menyebutkan tolong dibantu ya kerjain PR segala macam. Bu, Pak Guru, saya mewakili orang tua murid. Jangankan anak saya yang kelas 5 dan bahkan yang kelas 6 yang sudah lulus kemarin. Bayangin anak-anak yang udah gede, gimana anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang jangankan hal PR ya Bu nyampein ke kita. Udah pasti sampai rumah kan? PR ada nggak? Tahu? Saya sudah pernah mengusulkan atau memberi saran untuk ada buku penghubung. Jadi ketika sampai rumah, kalau anaknya kita yang model-modelan begitu tuh, tahu, kita tinggal lihat buku penghubungnya. Mungkin belajar dari itu akhirnya ada kebiasaan. Kebiasaannya dari mana? Ketika anak-anak ingin menulis buku di buku penghubung, orang gurunya mengarahkan, yuk ditulis buku penghubungnya dibuka. Besok PR ini. Kalau itu berjalan selama 1 semester, 3-4 bulan, akhirnya anak-anak akan terbiasa. Iya nggak Pak? Oh, di buku penghubung ada ini nih Pak. Jadi belum kita tanya aja, dia udah nyodorin buku penghubung itu ke kita.
Nih PR-nya ini ayo dong bantu. Nah, ke depan kesananya mungkin kita bisa melepas itu tanpa harus ada hubung-hubung. Kalau anak-anak sudah terbiasa, oh iya ada PR nih, akan seperti itu. Harapan saya ke pihak sekolah yang kedua. Catat ya. Oke, terus untuk yang ketiga, sebenarnya ketika sosialisasi seperti ini, idealnya, baiknya, bagusnya, kita juga sudah diberikan program-program sekolah dalam bentuk hard copy, fotokopian. Jadi kita nggak ngelampiar nih, kayak tadi Pak Agus ngomong, sekarang saya ngomong panjang lebar juga, Bu Dian juga ngomong, Pak Arif juga ngomong. Siapa yang mau ditanya ya? Tapi kalau kita pegang fotokopian itu, minimal kita tandain namanya mama ya. Duh, ini di dapur amannya habis, banyak pikirannya. Tapi kalau kita pegang itu, minimal kita bisa melihat, oh program ini nih yang mau aku tanyain nanti. Oh program ini nih yang aku nanyain nanti. Seperti itu yang dan terpenting lagi kalender akademik. Apa sih kalender akademik itu? Acuan atau panduan minimal kita bisa melihat jadwal dari sekolah ini selama 1 tahun atau 1 semester ke depan, setengah semester, 6 bulan boleh, 1 tahun lebih baik. Kita ada ujian di tanggal berapa, di bulan apa sih? Kita nanti mau tur bulan apa ya? Nanti kegiatan kita libur nih tanggal berapa sampai tanggal berapa di bulan apa sih? Minimal kita tahu itu kalender akademik. Jadi untuk acuan, untuk panduan kita, pulang ke Jawa Timur harus beli tiket nih lebaran, jauh-jauh hari nih, berarti tanggal segini harus sudah hunting tiket nih. Tapi sekolah udah libur belum ya? Kalau kita punya kalender akademik, kita bisa lihat ke situ sebelum kita tanyakan ke guru. Jadi ketika sudah ada kalender akademik, oh tanggal 16 libur, tanya ke wali kelasnya atau tanya ke pihak sekolah, Bu, di kalender akademik Wakil guru-guru boleh, wakil kesiswaan boleh, tanggal 16 kita libur loh bulan Maret. Mau nyari tiket Pak pulang kampung, saya nggak mau anak saya juga bolos. Kira-kira udah bisa beli tiket ya Pak? Ini benar nggak? Biasanya itu hanya bisa jadi acuan kita, panduan kita. Nggak paten ya Mak, bisa mundur atau maju 1 minggu. Seperti itu. 3 catatan saja kayaknya cukup. Terima kasih. Saya mewakili orang tua murid. Sekali lagi, komunikasi yang baik akan menjadi kita lebih baik. Tapi kalau nggak ada komunikasi, dari mana kita tahu? Kita semua bukan dukun. Jadi komunikasi nomor 1. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatimah Latifah yang telah menyampaikan beberapa hal yang banyak sekali, dan sekaligus beliau menguatkan ya antar sesama para orang tua. Mudah-mudahan kalau pakai bahasa emak itu lebih enak ya. Mudah-mudahan ke depan seluruh orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah lebih baik dan lebih semangat lagi ya terkait dengan kegiatan sekolah. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk termin pertanyaan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Kami silahkan, boleh dari kelas 1, 2 sampai kelas 6. Oke.